Sebenarnya pertarungan antara orang kuat dan orang lemah. Orang kuat itu sudah pasti Pak Joko Widodo. Mudah-mudahan saya ingin mempidanakan, saya ingin dia itu kan jelek banget. Nggak usah, saya nggak perlu siapa menjawab yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan Bang Silvi. Ada siapa saya Anda? ada hak. Anda mengatakan bahwa digadang-gadang kayaknya naga-naganya akan ada tersangkanya nih. Sepertinya Anda udah tahu duluan ya akan ada tersangkanya. Dan seperti apa sebenarnya? Tersangkanya siapa aja? Kalau kita melihat bahwa yang saya bilang tadi, ya kan, bukti-bukti yang mengarah kayak fitnah, terus penghasutan dan penyebaran berita penyeritaan berita bohong dan sebagainya itu ya? sudah kelihatan sekali gitu loh. Jadi makanya kenapa Polda Metro Jaya menaikkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Tinggal kita tunggu lagi pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi baik terlapor dan yang dilaporkan, ya kan? Ya, tinggal ada tersangkanya. Setelah tersangkanya pasti ada terdakwanya, ya kan? Dan ada narapidananya. Itu aja. Makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya isu ijazah palsu ini udah selesai, udah game over, gitu loh. Sama seperti isu pemaksulan. Yang mana kalau isu pemaksulan ini saya tambahkan sedikit bahwa 4 syarat pemaksulan ataupun alasan pemaksulan yang diberikan oleh para purnawirawan itu, empat-empatnya ini tidak punya dasar yang jelas. Ya, kita jangan keluar konteks, tetap di sini. Makanya yang saya bilang tadi, melihat fakta-fakta hukum yang ada, bukti-bukti semuanya, ya kembali lagi. Jadi Anda tinggal kita yakin melihat bahwa Mas Roy, kliennya Bu Kurnia ini akan jadi tersangka? Ya, kemungkinan besar itu, kemungkinan besar. Mudah-mudahan. Kemungkinan besar. Mudah-mudahan. Ini serius, tapi sebelum saya ke Bang Leku, Jadi sejak awal, Mas Roy, silakan. niatnya Lecu itu udah jelek banget. Sejak awal kan tadi kalimatnya jelas. Mudah-mudahan. Bang Lecu. Saya ingin mempidanakan, saya ingin dia itu kan jelek banget. Padahal gini, masyarakat menonton, ya. Mas Davi, ini kasus awalnya ijazah yang palsu, yang nanti itu akan dibuktikan. Itu aja harus dibuktikan dan harus dibuktikan sampai ke level pengadilan. Inkrahnya di sana. Itu belum. Kalau itu belum, maka tuduhan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, bohongnya di mana? Kalau memang itu terbukti nanti di sidang ijazah. Jadi sidang ijazah itu yang di Barreskrim. Terus naik sampai ke level, kemudian sampai sidang. Ketika itu sidang terbukti. Tapi kalau di sana dihentikan, ya berarti belum bisa dikatakan ijazah ini sudah terbukti asli atau palsu. Ini benar-benar sesat ini. Jadi artinya ketika itu disajikan sekarang dengan hanya menggunakan lab 4. Lab 4 itu bukan inkrah. Lab 4 itu bukan, kalaupun nanti Polda Metro Jaya misalnya itu melaporkan lagi ijazahnya, itu harus naik sampai ijazahnya terbukti asli atau terbukti palsu. Jadi nanti akan muncul apakah ijazah itu hanya berdiri sendiri atau nanti ternyata ijazah itu memang katanya otentik. Tapi kalau ijazah otentik, skripsinya yang sudah benar-benar saya pegang sebagai primary evidence itu palsu, ya, dan bahkan itu jelas banget nggak ada lembar pengujiannya, tanda tangannya diragukan oleh putrinya, nama Pak Kasmujo. Nah sekarang bahkan Pak Kasmujo pun sudah dilaporkan, ya, artinya statement Pak Kasmujo itu dibuat laporan oleh Mas Rizwan, ya, di Jogja. Jadi ada 3 laporan Jokowi nih. Jokowi itu dilaporkan atas kebohongan Kasmujo, dilaporkan skripsinya, dan juga dilaporkan oleh Relagama, oleh unsur dari komunitas Universitas Gajah Mada. Tapi sebentar, ini tadi kata Bang Sylvester kemungkinan besar ini akan ada tersangkanya yang sudah pasti nama-nama terlapor begitu. Salah satunya Anda. Tanggapan Anda nggak gentar? Nanti kita lihat saja, ya, apakah memang benar polisi itu bisa benar-benar mentersangkakan kami. Ya gitu. Contohnya begini, sekarang di pasal yang dituduhkan, ada diselundupkan pasal 32-35. Saya termasuk orang yang membuat undang-undang ITE itu. Itu adalah orang yang mengunggah pertama kali, kemudian membuat dapat diaksesnya, dan kemudian itu tersangkanya harusnya si Dian Sandi, ya, karena dia lah yang mengunggah pertama kali. Saya tidak pernah mengunggahnya, Dian Sandi lah mengunggahnya, dan ternyata dia tidak minta izin awalnya, baru kemudian dia minta izin kepada Jokowi, dan Jokowi ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi Jokowi kemarin statement, saya tidak pernah menyuruh orang untuk mengupload. Lah berarti tanpa izin dia, harusnya dia dulu yang kena. Menurut Mas Roy ini ijazah palsu, ya? Kenapa? Kalau ijazah yang dia upload itu miliknya, yang ada pada tampilan miliknya Dian Sandi. Tahun berapa dipalsukan?
Lah itu nanti biarkan saja, nanti akan ada buktinya. Loh bukan Nggak pernah dijawab ini dari dulu. Nggak usah, pertanyaan saya nggak perlu siapa menjawab yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu Siapa menjawab yang Anda. memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi, Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan Bang Silver. Ada siapa saya Anda? ada hak karena apa? Anda udah membohongi masyarakat, Enggak. membohongi bangsa kita Tidak. dengan penelitian yang nggak jelas yang Sebentar. Anda lakukan. Asli atau palsu nggak perlu Sebentar. kemudian Dia ini ditanyakan kapan saintis, Pak, palsunya. ya. Ini Saintis saya- dari Hong Sebentar, Kong. sebentar. Nggak ada. Saintis yang Sebentar. abu. Bukan, ada. karena Sebentar, bukan, Bapak Ibu. nggak bisa, nggak ngerti. Sebentar. Jadi nggak ngerti. Kalau Kasihan. Sebentar. saintis itu tidak Sebentar. seperti ini. Saya Karena ke Bang panggilan Leku. pengadilan, Ya. ya kalau seorang saintis dipanggil, disajikan, dihadirkan di pengadilan, Ya. itu hanya akan bersikap ketika dia ditanya di pengadilan. Di luar pengadilan dia tidak boleh bicara lagi. Ada undang-undang keterbukaan Faktanya informasi seperti publik, itu. Mas. Semua ahli yang kita Anda nggak hadirkan ngerti dalam undang-undang proses keterbukaan informasi publik peradilan bisa itu ngomong. hanya memberikan keterangan pada saat dia ditanya di Enggak. pengadilan. Di luar daripada peradilan dia tidak berhak memberikan Tidak. statement apapun. Tidak sepicik Jelas itulah. Tapi kalau Fisik kayak banget gitu, kalau ini. teman-teman wartawan Ijazah itu bertanya, teman-teman wartawan bertanya dan lain sebagainya, itu Iya. menurut Anda tidak boleh? Iya. Tidak Harus boleh. lah. Ya, Loh, tidak nggak boleh. boleh itu apa? Tidak boleh. Karena kenapa? Seorang saintis dia harus menjaga kode etiknya. Ketika dia dihadirkan, dia kan punya keahlian. Dihadirkan kepada sidang pengadilan berdasarkan keahliannya. Dia menjelaskan suatu ilustrasi perkara melalui Nanti akan saya keahliannya. sampaikan kalau saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Mas Kalau tidak, Roy, Oke. saya ahli Mas Roy, independen. Ahli ijazah independen boleh. penggugat tidak pernah membuktikan palsunya yang mana. Nah itu Ya. ada. Itu yang pertama. punya tidak Nanti pernah akan- bisa membuktikan. akan KPU akan melaporkan dibuktikan di tidak pernah pengadilan membuktikan katanya. palsunya yang Sekarang mana. gini, Gimana? itu kan ada ijazah Gimana? pasar pramuka itu Perkara palsu tidak juga. dihentikan, ya Apa? jelas Kalau pasar dihentikan lah. pramuka pasti palsu. Kalau yang dibuat di pasar pramuka pasti palsu. Tahun 2012. Lah itu nanti akan dibuktikan. Kalau yang di pasar, ya jelas lah. Kalau UGM Nah, asli. sekarang nanti Tapi akan kalau dibuktikan. pasar pramuka Sekarang kan kita jadi- bicara sekarang, Oke. Mas. Saudara, Oh, ya. Nggak usah, sebangsa saya dan nggak suruh setanah jawab air, Anda. Mas, Bang Anda Yakub. Giliran saya. Ya. Mas Bang Ada Silvester dua punya hak ijazah untuk nih. bertanya, Ya. Mas Roy juga punya hak untuk tidak Iya. menjawab. Ya, Ya, oke. kita hormati Nggak ada itu. haknya orang-orang itu. Saya ke Bu Kurnia, saya ke Bu Ya, Kurnia dulu. silakan. Saya ke Bu Kurnia. Saya mau pindah sedikit topik Oke. ya. Kalau nggak nanti kita terpengaruh terus begitu. Oke. Ya. Saya ingin mengatakan begini. Yusril Iza Mahendra pernah mengatakan, dalam sistem hukum yang kuat, orang jahat itu akan dipaksa untuk menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem hukum yang buruk, orang baik akan menjadi orang yang buruk. Saya ingin mengatakan begini. Dari bergulirnya perkara ijazah palsu ini, Ya. saya ingin mengatakan kami sudah melihat banyak bukti-bukti betapa ini sebenarnya pertarungan antara orang kuat dan orang lemah. Orang kuat itu sudah pasti Pak Joko Widodo karena beliau mantan presiden dengan segala privilege dan segala macam keistimewaan-keistimewaan yang beliau dapatkan, ya. Perlu Anda ketahui, 9 Desember 2024 kami melaporkan ke Bareskrim, ya, dipontang-panting sampai 8 jam. Biasalah, naik lantai 3, naik lantai sekian. Baru 8 jam kemudian hanya diterima sebagai dumas. Saya sudah biasa Pengaduan dumas, masyarakat. tidak pernah berhasil menjadi laporan. Padahal itu penting sekali. Pasal 263, 264 dan 266 tentang pemalsuan data otentik dan menyuruh orang melakukan pemalsuan itu sendiri. Apa maksudnya? Ya tidak diapa-apakan, tidak diapa-apakan sehingga kami merasa kemana mencari keadilan. Sehingga timbullah suatu ide menanyakan langsung kepada beliau. Barangkali dengan menanyakan langsung beliau akan mau ya menerima untuk menjelaskan seperti itu. Timbul Oke. ide itu akhirnya kami pada tanggal 15 April 2025 kami mendatangi Yogyakarta Ya. yaitu Rektorat UGM dan Solo di Kutai Utara nomor 1. Karena kami terharang di jalan, Ya. untungnya ada saksi kami yang memang saya tidak kenal Mas Roy ini secara langsung ya. Benar. Oke. Hanya Sebelumnya saya sekali itu begitu. Tapi karena kami melihat keilmuannya ini ditambah dengan kami sangat terus terang terpesona ya. Tidak ada dengan- perencanaan di situ, Tidak ada sama ngobrol sekali. segala macam. Tidak ada. Oke. Ya, Nggak ada. you can see from my face ya. Oke. Kami ini orang jujur semua Oke, gitu. baik. Nah kemudian pun dengan Rizmon Hasyolan Iya. Sianipar, Oke. kami secara ilmu hukum ya simptomnya apa? Tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Ya. Mentok tuh, ya Oke. kan? Nah, tapi Rizmon memberikan sesuatu yang baru. Dia datang ke UGM ya, itu Ya, pun terlihat, didukung oleh ya. istrinya itu. Dia melihat ada orang baik itu dia bisa melihat Oke. skripsi tersebut dan seterusnya. Baik. Akhirnya mereka yang mewakili kami bertiga. Baik. Jadi Oke. mereka ini saksi kami. Oke. Ya. Nah, kemudian kami tidak bisa bertemu rektorat, Oke, baik. kami ke kehutanan. Bisa di situ, Baik, ada baik. semacam live Baik. streaming di situ. Kita berhenti sampai di situ, nanti saya kasih kesempatan pemirsa interupsi, segera kembali.